Bekasi, MM-nya dapatnya di Lampung, MPD-nya dapatnya di PGRI barengan dengan Bu Hajar. Karena barengan dengan Ibu, maka dapat dispensasi cepat Pak selesainya. Tapi kami juga MOU kemarin dengan PGRI. Tempat tanggal lahir saya di Bojonegoro 15/71, berarti sekarang sudah umur 52 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pangkat pembina tingkat 1 4B atau sekarang disebut dengan guru media ya untuk 4B. Jadi kerja sama 3 aku. Nilai PKKS sebelumnya 91. Visi dan misi SMA Negeri 3 Oku. Visi mewujudkan peserta didik yang bertakwa, mandiri, kreatif melalui pengembangan sistem dan lingkungan belajar yang berbudaya positif. Misi menyelenggarakan pembelajaran berbasis penguatan profil belajar Pancasila. Di SMA 3 ini sudah 2 tahun Pak untuk menggunakan kurikulum merdeka. Berikutnya membangun tata kelola sekolah dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah, meningkatkan prestasi akademik dan akademik peserta, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat ini, kami sudah pernah mencoba dengan alumni ya. Mereka bersedia menyumbang sumur bor, dan tapi belum terwujud, dan baju branded sudah dijanjikan kemarin pada saat gelar karya P5. Untuk prestasi akademik Bapak Ibu, tentu di SMA 3 ini agak prihatin kalau prestasi akademiknya. Karena apa? Karena kemampuan masyarakat untuk mengkuliahkan anaknya itu rendah, sehingga anaknya cenderung untuk kepingin dari SMA 3 ini pengennya bekerja. Nah, jadi ada beberapa anak yang kita dorong, buktinya berhasil. Contohnya kemarin siapa? Saktia ya, mendapat apa itu? Penerbangan, ikatan dinas. Artinya kita mampu. Kenapa anak-anak yang lain tidak menyusul gitu kan? Ada lagi yang akmil, Yuda ya kan? Kemarin ke sekolah dia akmil tuh. Anak kita mampu. Kenapa kita tidak apa tuh? Tidak dikenjot oleh bapak ibu gurunya. Ada lagi yang di perguruan tinggi, bahkan ada yang masuk perguruan tinggi tidak didatangi. Bukan salahnya. Berarti SMA 3 mampu mengantarkan anak masuk perguruan tinggi tanpa tes, tapi tidak didatangi. Nah, tahun ini ada Pak Yunus, tolong digenjot lagi karena nilai anak kita sudah bagus 3 tahun ini. Jadi diarahkan supaya menembus ke perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Selatan. Untuk di Tembara kita dikasih janji 20 anak pakai KIP, tidak bayar, dibayar malah. Nah silakan, kalau bapak ibu anaknya kelas 3 tidak pengen sekolah jauh-jauh, di Umbara hubungi sekolah dapat KIP. Nah KIP itu biaya kuliah secara gratis. Ini kami sudah mengarah sampai ke sana. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, pengembangan sekolah secara berkelanjutan, meningkatkan kinerja profesional pendidikan melalui keikutsertaan dalam berbagai modal dan platform pengembangan diri, mengembangkan sistem layanan edukatif dan literasi yang efektif dan melalui pengembangan tim. Nah ini Bapak Ibu sekarang semuanya sudah menggunakan TIK. Nah oleh sebab itu harus kita bisa menyesuaikan. Selanjutnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu penilai, guru kita ini ada 64, TU, Satuan Pengamanan Penjaga Kebersihan ada 10, Probel kita ada 24, jumlah seluruh siswa kita ada 830, kita mempunyai lab kimia, ini lab kimia yang ini Bapak Ibu ya. Kita mempunyai lab fisika, lab biologi, lab komputer dan perpustakaan. Nah ini yang kita pakai ini sekarang lab kimia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sebagai kepala sekolah beranjak membuat program kerja ini dari rapor pendidikan.
rapor pendidikan yang di hasil asesmen nasional dan Sulinjar, survei lingkungan belajar yang Bapak Ibu isi. Inilah kenapa saya harus isi semua, karena inilah hasilnya, muncul rapor pendidikan. Makanya saya tetap Bapak Ibu harus mengisi. Satu orang nggak mengisi, ketahuan, dikejar-kejar terus sampai akhirat. Ya, terus dikejar-kejar. Ini Bapak Ibu kalau Sulinjar. Dari hasil Sulinjar, dari hasil rapor pendidikan, tentu sekarang kita lagi menyusun rencana kerja. Ada kan Bapak Ibu diminta kemudian apa saja yang perlu diberi masukan, silakan usulkan melalui link yang sudah diedarkan oleh Waka Sarana. Isi, betul ya? Betul, saya ada isi, silakan apa yang mau dipinta, apa yang mau silakan dimasukkan. Kalau tidak melanggar juknis kita angkat, gitu. Nah, tapi yang melanggar juknis kita tidak berani, karena akan dibelah-belah. Selanjutnya setelah itu kita sinergitas bekerja sama dengan para guru, proses sapasnya bagaimana, pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik ini sudah tidak kurang-kurang Bapak Ibu, melalui keagamaan kita bina, melalui ekstrakurikuler kita bina, supervisi pegawai. Nah sekarang lagi bicara-bicaranya Bu, supervisi ini gurunya yang semangat minta supervisi, bukan kepala sekolahnya yang ngejar-ngejar semua. Pokoknya pengen untuk kinerja. Nah ini ada dampak yang bagus, gurunya semangat untuk mau disupervisi. Ini hebatnya sama tiga ini. Saya dikejar-kejar, Pak, kapan saya supervisi? Nah ini tunggu. Nah ini saya salut. Jadi ini modal kita sudah ada kemauan ini nanti yang sangat bagus. Kemudian pembelajaran, kami jamin Bapak Ibu pembelajaran berjalan dengan lancar. Ekstrakurikuler juga kita kita adakan. Nah, ujung-ujungnya sampai ke prestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini rapor pendidikan kita. Ya, jelas ya. Rapor pendidikan itu ada berapa item? Ada 6 item. Ada nomor isi, ada literasi, ada survei karakter ya, termasuk sampai ke lingkungan sekolah. Seharusnya dan mengambil program kerja sekolah dari hasil ini loh Bapak Ibu. Maka kemarin kita cepat-cepat mengadakan apa itu IHT ya. IHT dalam rangka meningkatkan literasi Bapak Ibu guru. Kenapa Pak Budi langsung ambil literasi? Karena nilai literasi kita rendah. Selanjutnya Bapak Ibu pengawas yang hormati, tentu dalam mengambil kebijakan kami merefleksi apa saja sih yang sudah dilakukan tahun kemarin gitu ya, apa saja kekurangannya dan apa saja kelebihannya yang perlu kita lanjutkan. Kemudian pada saat ini Bapak Ibu pengawas, kami sedang menyusun RKS. Menyusun RKS ini terakhir nanti Desember. Jadi silakan data-data yang diminta oleh Pak Edi ya, sarana silakan diisi kekurangan-kekurangan apa yang perlu kita tingkatkan sehingga pada bulan Januari kita sudah bisa mengesahkan RKS itu tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekolah ada kurang-kurang lagi sudah. Pertama kita sudah mengadakan apa tuh ini lapangan di depan, ada lagi lapangan voli yang apa tuh di belakang. Ini tadi foto loh Pak Edi. Nah, lapangan voli juga ada di belakang. Ini sarana olahraga anak kita. Ini ada pagar Bu. Ini pagar ini panjang 50 meter lebih ini. Yang belakang. Ini jebol ini. Nah, ini sekarang 50 meter lebih Pak. Pagar ini kami utamakan karena apa? Anak ini apa tuh? Lari ke sana ke sini. Nah, dari situlah tempat apa tuh? Lompat. Nah, sekarang sudah dipagar. Tapi kita masih kalah terdidik dengan anak, masih banyak lompat ini. Tapi tidak apa-apa lah, yang namanya sudah ada usaha untuk magar. Ini sudah dipagar di belakang. Selanjutnya, Ibu ini tiap kelas kami pasang kipas angin. Ini kipas angin mereknya Panasonic bagus. Boleh ditanya di toko. Berapa harganya? Tiap kelas saya pasang 2 kipas, ya. Boleh ada anak-anaknya nanti boleh ditanya. Itu kalau saya keliling-keliling ke kelas, Pak, panas Pak. Gimana ya kalau anak sudah kepanasan ini? Nah, ini saya buat tiap kelas saya pasang
Kalau mampu AC ya AC, listriknya tidak mampu, AC juga jeglek terus, ya kan? Jadi ini sudah dipasang, tiap kelas sudah dipasang kipas angin. Kalau literasi kita rendah, Bu, maka setiap ini saya pasang tulisan literasi. Ini termasuk contohnya dari papan display, ya. Salah satu contoh banyak di kelas ini papan display tulisan motivasi karena nilai literasi kita rendah. Saya berharap anak ini rajin juga apa tuh membaca. Nah, ini. Kemudian tentu internet itu kami perkuat internet, bahkan sampai sini masuk ya internet, sampai sini sampai ke internet saya perkuat. Ulangan kita menggunakan ini tuh HP Android kalau ulangan. Jadi di SMA 3 ini ulangannya menggunakan Android, tapi ada beberapa anak yang tidak punya Android. Kami siapkan apa itu laptop kalau memang tidak punya sama sekali. Untuk manajerial Bapak, ini pembinaan kami sebagai kepala sekolah mengikuti upacara hari guru, ya, hari pendidikan. Kemudian itu kemarin kita gelar project T5, nah ini. Kemudian ada LKS, Rohis, ya. Jadi kami adakan ini kemarin barusan ini adakan gelar project, ya, yang di bawah itu Maulid Nabi. Ini semua kami apa sih? Laksanakan sesuai dengan usulan para pembina. Nah, jadi kami minta usulan dari pembina, kami rangkum dan kami jadikan suatu kegiatan. Ini kewirausahaan, kemarin kita masak-masak, walaupun masakannya sederhana, ya, tapi anak-anak kita mampu membuat masakan. Nah, ini belajar kewirausahaan, Bu, dijual oleh teman-temannya sendiri yang beli. Nah, ini kemarin pakai duit cash kita. Kalau di sekolah lain masih ditukar kupon, kalau kita mulai pakai duit cash, ya, cash. Nah, belum lama sudah habis. Berarti anak kita pintar masak. Nah, bahkan kemarin saya lihat anak, Pak, saya nggak keripik, tidak apa-apa, jual anak. Kalau memang orang tua kamu itu bisa jual daripada kamu jual. Tidak usah banyak-banyak, Bapak, 10 atau 50 kantong, lumayan dijual ke teman-temannya. Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Untuk apa tuh? Berwirausaha. Ini proses supervisi, Mas, ada sebelum kegiatan, ini waktu di kelas. Ini proses upacara menghadirkan kerjasama dengan dunia atau polisi, pembinaan mengenai dengan siswa. Nah, ini kemarin ada unsur yang baru-baru kemarin ini, karena literasi kita rendah, saya kejar supaya Bapak Ibu guru literasinya meningkat siswa kita. Nah, ini saya kejar cepat-cepat karena Pak, saya jangan sampai apa literasinya dibiarkan rendah terus. Ini ada kegiatan LKS, pelantikan pramuka terempat kemarin. Ini foto proyek T5 dihadiri oleh pengawas Pak Yama, ketua komite, ada alumni. Nah, pada saat inilah alumni bersedia menyumbang sumur bor dan baju drum band. Nah, karena kita punya drum band tapi belum punya bajunya. Orang lain drum band itu bantuan pemerintah, SMA 3 beli sendiri, ya. SMA 3 beli drum bandnya, bukan bantuan pemerintah. Nah, tapi bertahap nanti kita akan penuhi. Berhubung sudah dijanji oleh alumni, kita kasih dulu nanti. Kalau memang alumni tidak bisa apa tuh menyediakan, ya kita sediakan. Ini contoh prestasi anak-anak kita yang ikut Popnas, ikut Porprov, yang ada yang sepeda kemarinnya, yang ada kempung, ya, yang menyumbangkan medali emas di pesta olahraga provinsi dan pesta olahraga pelajar nasional di Sumatera Selatan. Nah, demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu yang hormati. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.